tetapi faktanya kami punya foto, punya buktinya, dan hasil olah TKP pertama kami punya buktinya. Bahwa Hmm. hanya ada darah keluar dari sekitar helm tempat di mana jenazah tubuh Eki ini ditemukan. Dan fakta yang lain adalah lukanya itu hanya sebelah kanan semua. Motornya pun rusaknya sebelah kanan semua. Seperti yang kita sering sampaikan, secara logika, betul nggak kalau membunuh itu nanti dia goyang-goyang, kita pilih sebelah kanan baru tusuk, kita pilihin. Ya itu yang disampaikan lah. Menurut saya mari kita bermain memikir secara logik apa yang sesungguhnya terjadi. Oke. Apalagi di lokasi TKP ditemukan ada di kira-kira 20 meter apa 10 meter dari situ ya, sorry, berapa meter lah ya, beberapa meter dari situ, Ya, ya. itu ada dugaan daging di baut ya, salah satu baut di jalan ada daging tubuh dari korban ini. Kita lihat memang dan kita lihat ada goresan dari situ ya di jalannya aspalnya menurut olah TKP. Itu Hmm. yang kita minta polisi coba dipelajari dan diulang kembali peristiwa itu apakah pembunuhan ataukah kecelakaan. Nah, iya. Karena Jadi, kalau kita berfokusnya terus kepada pembunuhan dan sementara fakta yang kami hadirkan sekarang ini pembunuhan itu kita anggap hampir dapat dipastikan tidak ada oleh karena saksi yang melihat pembunuhan itu semua sudah mencabut, apakah kita terus mau oke. melanjutkan apa yang sudah kita mulai 2016 lalu? Itu aja, Oke, Mas, baik. gitu. Ini menarik karena arahnya sekarang justru dari ya setidaknya dari Anda sebagai kuasa hukum para terpidana yang saat ini sedang menjalani hukuman, perspektif peristiwanya bukan pembunuhan begitu ya, Pak Jutek, melainkan sepertinya Ya, kami lebih meyakini condong ke kecelakaan kami begitu ya? kami sudah hampir 100%, sudah 99,9% meyakini ini adalah kecelakaan. Ya itu tadi saya sampaikan, dari bukti luka tubuh korban 2 loh ya, Oke, dua-duanya lukanya, semua sebelah kanan. Motornya rusak sebelah kanan. Di lokasi darahnya hanya ditemukan di lokasi oke. kecelakaan. Dan tidak berceceran. Mas, kalau pembunuhan diletakkan, Mas, Hmm, kalau betul tubuhnya itu dibawa dari tanah kosong, hmm, lalu ke flyover yang jaraknya 1,2 kilometer, sepanjang jalan itu saya pikir pasti harus ditemukan ada darah. Entah ya, tetesan, entah apa, ini tidak pernah. Kemudian ketika ditaruh di lokasi kecelakaan, tempat tubuh ini ditubuhkan, begitu rapi. Darah ya, itu masih oke. mengucur dan hanya di sekitar, kalau dia kepalanya ada di situ hanya helm. Di Hmm. luar dari situ nggak ada darah berceceran satu tetes pun atau apapun. Ya kalau itu bisa dihadirkan, mari kita berdiskusi. Tapi sepengetahuan kami dan foto yang kami lihat dan bukti yang kami dapatkan, ya kan, bahwa itu tidak ada. Kan sungguh aneh, Oke, rapi sekali di lokasi ditemukan darah itu banyak loh, Mas. Itu yang oke. keluar dari kepala itu kita lihat itu di sekitar itu mungkin ada sekitar 50 cm, 40 cm itu ngucur darah. Ya, oke. Saya sungguh pikir hebat sekali ya membawa orang 1,2 kilometer tubuhnya, apalagi katanya didudukan Vina itu di motor, di dalam forensik visum yang dihadirkan, Oke, kakinya baik. hancur. Kakinya hancur. Saya bingung gitu loh, mendudukannya, apalagi yang mendudukan itu membawanya ini adalah DPO yang sampai saat ini belum tertangkap. Baik, Dani dan baik. Andi gitu loh, Mas. Oke, Ini fakta-fakta yang saya buka sedikit lah supaya oke. masyarakat Ini dapat melihat gitu.